Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di YouTube channel aku, Yuni. Di video kali ini aku mau share ke kalian pengalaman diet sukses defisit kalori. Simak videonya sampai habis ya. Di WA, aku mempunyai grup diet. Nah, sekarang anggota grupnya sekitar 120-an lebih. Nah, kemarin ada yang nge-share tentang pengalaman diet defisit kalorinya. Kali ini tentang progres yang berhasil seorang ibu rumah tangga ya. Nah, pengalaman diet yang pertama mulai dari teman aku namanya Mbak Evi Sulistiawati. Nah, katanya motivasi terbesar dia untuk diet itu pertama kalinya ketemu video aku tentang tips diet untuk pemula sama tips diet untuk ibu rumah tangga. Katanya seumur-umur dia belum pernah keinginan untuk diet. Udah banyak tips diet ia tonton tapi belum ada kepikiran untuk diet. Nah, jadi setelah menonton video aku jadi termotivasi dia banget untuk diet. Katanya Mbak Yuni aja bisa, kenapa aku tidak? Jadi Mbak Evi mulai dari cara sederhana, dia menonton video aku, katanya dia sampai beli meteran jahit, sampai tulis berat badannya, sampai foto before-nya berat badannya, terus sampai dia tulis-tulis berat badannya berapa. Nah, dengan cara sederhana itu Mbak Evi memulai dietnya. Berat badan awal Mbak Evi itu sekitar 72 kilo. Seumur umur nih katanya dari gadis sampai sekarang belum pernah tuh ngerasain kurus katanya. Jadi dulu katanya pipinya bakpao, terus dikatain gendut gajah. Nah, habis nonton video aku alhamdulillah ya, berarti video aku bisa bermanfaat dan bisa membuat kalian termotivasi untuk diet sehat secara alami. Nah, sekarang berat badan Mbak Evi dia mulai diet itu tanggal 3 bulan 2 2020 Februari ya, dia mulai diet. Berat badan awalnya itu 72 kilo. Sekarang berat badan Mbak Evi udah 58 kilo loh. Yeay, semangat untuk Mbak Evi. Semoga kedepannya bisa konsisten dan mencapai berat badan idealnya, amin. Nah, gimana cara mulai diet Mbak Evi? Cara mulai diet Mbak Evi dengan defisit kalori. Jadi kata Mbak Evi, dia mengurangi cemilan manis, mengurangi cemilan-cemilan snack, terus dia mengurangi makanan yang bergoreng. Mengurangi berarti Mbak Evi sama sekali tidak makan yang gorengan ya Mbak? Bukan begitu. Mengurangi sama tidak sama sekali itu beda ya. Kalau mengurangi, kita masih mengkonsumsi tapi dalam batas porsi yang wajar. Jadi Mbak Evi masih bisa makan pizza, Mbak Evi masih bisa makan bakso, Mbak Evi masih bisa makan ikan yang digoreng, dan Mbak Evi juga tetap makan nasi. Nah, bagaimana Mbak dengan olahraga Mbak Evi? Olahraga Mbak Evi dia kalau pagi itu biasanya goes atau jogging. Nah, kalau sore biasanya dia olahraga di rumah atau goes juga. Dia ada alat di rumah. Jadi begitulah progres Mbak Evi. Nah, Mbak Evi ini seorang ibu rumah tangga loh dan mempunyai seorang anak. Jadi nggak ada alasan kalau kita itu seorang ibu rumah tangga malas untuk mengatur pola makan teman-teman. Jadi nggak ada alasan ya. Aku seorang ibu rumah tangga kak, aku dihadapkan dengan makanan yang enak-enak. Apalagi kalau udah niat diet tuh suami aku selalu ngajakin aku makan bakso, selalu ngajakin aku beli gorengan. Kalau memang diajakin kenapa harus nolak? Toh Mbak Evi buktinya, Mbak Evi bisa menurunkan berat badan sekitar 14 kilo dalam waktu kurang lebih 4 bulan ya. Nah, jadi semoga dari pengalaman Mbak Evi ini kita bisa memotivasi untuk diet sehat. Nah, sekarang kata Mbak Evi, dia teman-temannya ngatain, kamu diet pakai obat apa? Kamu diet pakai pil apa? Kata Mbak Evi, dia diet secara alami. Dengan alami aja kita bisa menurunkan berat badan. Kenapa harus pakai obat-obatan teman-teman? Kita nggak perlu ketergantungan sama suatu obat. Kita nggak perlu harus mencapai penurunan berat badan secara cepat atau instan. Semuanya butuh proses dan kesabaran, kata Mbak Evi. Jadi Mbak Evi itu semangatnya luar biasa.
Semoga teman-teman bisa meniru semangatnya Mbak Evi ya, apalagi kita sebagai seorang ibu rumah tangga. Itu aja kisah suksesnya Mbak Evi. Kisah diet yang kedua datang dari teman aku, namanya Dita Rahmatan Mailana. Kalian bisa follow Instagram Dita untuk nanya-nanya tentang progres dietnya. Jadi Dita ini seorang ibu rumah tangga yang sudah memiliki anak 2 dan juga seorang ibu menyusui. Nah, banyak banget di antara kalian nanya ke aku, Kak, seorang ibu menyusui itu boleh diet nggak sih Kak? Kak, aku KB loh, nggak bisa diet. Nah, buktinya Dita, seorang ibu menyusui bisa diet. Nah, Dita memulai diet 7 bulan yang lalu, sekitar Desember 2019. Terus Dita menjalankan diet defisit kalori. Berat badan awal Dita itu 76 kilo setelah hamil anak yang kedua. Nah, sekarang berat badan Dita sekitar 55,6. Salut loh, seorang ibu menyusui bisa diet. Nanti pengaruh nggak sih Kak sama ASI-nya? Nanti dede bayinya kalau kita diet ikutan nggak sehat dong Kak. Buktinya Dita katanya ASI-nya lancar, kental, dede bayinya juga sehat. Jadi diet itu mengatur pola makan, bukan berarti kita mengurangi makan, bukan berarti kita stop jam makan. Dita masih bisa makan kentang goreng kok, Dita masih bisa makan makanan favoritnya kok. Jadi teman-teman, khususnya ibu menyusui, kalian bisa contoh nih pola dietnya Dita. Dita katanya diet itu adalah lifestyle untuk jangka panjang. Pilih diet yang cocok untuk tubuh kita, jangan sekedar ikut-ikutan. Jadi kata Dita, dia diet masih bisa makan nasi kok. Hebat ya, salut. Sekarang Dita udah kayak anak SMA aja loh, padahal anaknya udah 2 teman-teman. Semoga pengalaman Dita ini bisa memotivasi teman-teman semuanya ya. Pengalaman diet sukses defisit kalori yang ketiga datang dari teman aku, namanya Mbak Friska Arka, seorang ibu rumah tangga. Berat badannya itu awalnya 80 kilo teman-teman. Katanya dia makan apa aja, terus pipinya kayak bakpao, terus lemaknya kelihatan di mana-mana, buat dia nggak pede. Tentu ya, kalau kita mempunyai berat badan yang berlebih itu pasti kita ngerasa jalan aja kayak ngap, terus beraktivitas juga kayak mager, malas gitu, pengennya makan, ngemil, tidur, malas saja bawaannya. Kalau kita ibu rumah tangga gimana gitu kan. Nah, jadi Mbak Friska Arka memutuskan diet sekitar 1 tahun yang lalu. Jadi bulan Juli ya, jadi bulan Juli 2019 dia memutuskan diet, dan berat badan Mbak Friska dari 80 kilo ke 58 kilo. Wow, sudah loss hampir 22 kilo ya. Jadi salut untuk Mbak Friska. Sekarang dia enjoy, katanya dia sekarang di posisi maintenance, sudah nggak mau diet di goal menurunkan berat badan. Dia di posisi maintenance, maksudnya mempertahankan berat badan, atau dia tetap diet untuk mengatur pola makannya, dia tetap berolahraga untuk menaikkan massa otot. Jadi teman-teman, sebagai seorang ibu rumah tangga, semangatnya Mbak Friska Arka bisa dicontoh teman-teman. Semoga bisa memotivasi ya. Dan Mbak Friska Arka ini menjalankan diet dengan metode defisit kalori. Waktu itu dia sempat nimbang, katanya udah geser 64, terus begitulah prosesnya, turun, kadang ada naik. Jadi proses diet itu ada turunnya, ada naiknya, kadang ada semangatnya, kadang ada downnya gitu teman-teman. Jadi kalian bisa nikmati proses diet itu. Kita diet itu secara alami, ada kebanggaan tersendiri untuk tubuh kita. Beda kalau kita diet itu secara instan gitu kan, dalam beberapa minggu katanya bisa turun 10 kilo, ya nggak sih? Dalam 1 minggu bisa turun 10 kilo. Ntar deh aku bahas ya tentang tips diet 1 minggu turun 10 kilo teman-teman. Jadi semangat untuk Mbak Friska Arka, hebat, semangat progresnya. Nah, selanjutnya pengalaman diet sukses defisit kalori
datang dari teman aku satu kampung, Riau. Jadi namanya Mbak Nuryati. Mbak Nuryati ini seorang ibu rumah tangga juga. Terus berat badan awalnya itu sekitar 95 kilo teman-teman. 95 kilo loh. Gimana sih berat badan 95 kilo itu? Jadi Mbak Nur memutuskan untuk menjalankan diet dengan defisit kalori. Jadi Mbak Nur katanya dia mengurangi minyak, minimalisir bumbu-bumbu, katanya begitu. Dia semangat untuk mengatur pola hidup sehat, merubah kebiasaan yang baru. Jadi Mbak Nur udah menjalankan diet 7 bulan yang lalu. Olahraga yang Mbak Nur lakukan yaitu olahraga di gym dan juga olahraga di rumah. Berat badan Mbak Nur yang awalnya 95 kilo, sekarang berat badannya 75 kilo. Wow, hebat. Ibu rumah tangga juga bisa diet loh teman-teman. Jadi nggak ada alasan ya kita nggak bisa diet. Jadi jangan dijadikan alasan kalau ibu rumah tangga itu nggak bisa untuk mengatur pola hidup sehat. Jadi teman-teman bisa lihat semangatnya Mbak Nur ya, udah loss 20 kiloan lebih. Jadi nggak ada kata nggak bisa kalau kita berusaha lebih keras. Hasil tak akan mengkhianati usaha. Apa yang usaha kita lakukan untuk menurunkan berat badan tanpa membandingkan hasil kita dengan orang lain teman-teman. Misalnya Mbak itu loh bisa cepat, kok berat badan aku nggak bisa. Mungkin kita harus mengevaluasi lagi dalam progres kita. Apa kita masih icip-icip kalori yang banyak, apa kita masih menurut kita defisit malah surplus kalori teman-teman. Semangat untuk Mbak Nuryati, semoga kedepannya terus konsisten dan bisa mencapai berat badan idealnya, amin. Defisit kalori, maksudnya gimana sih Kak diet defisit kalori ini? Jadi kita bisa bebas ya makan apa aja. Berarti kita bisa makan Indomie ya Kak? Kak, makanan ini diet ini ada pantangannya nggak sih Kak? Jadi diet defisit kalori itu menghitung jumlah kalori harian. Setelah itu kita kurangin atau defisit. Nah, maksudnya setelah kita defisit, tubuh akan membakar cadangan energi yang ada di dalam tubuh sehingga kita bisa menurunkan berat badan. Nah, pengalaman diet sukses defisit kalori yang terakhir datang dari teman aku namanya Mbak Dianti Desi. Awal diet Januari 2020. Berat badan awalnya itu 63 kilo. Dia menjalankan diet defisit kalori, dia semangat untuk menghitung kalori walaupun awalnya kita harus melatih diri kita untuk tahu berapa sih jumlah kalori dari makanan yang ingin kita makan dan juga menerapkan pola gizi seimbang. Jadi teman-teman, diet defisit kalori itu bukan hanya sekedar mengurangi jumlah makan atau dengan menghitung kalori yang sangat sedikit. Contohnya nih, misalnya nasi kita makannya sangat sedikit karena takut nanti kalorinya bertambah. Diet kalori bukan hanya itu ya. Jadi kita juga melihat pedoman gizi seimbang dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan menerapkan isi piringku dengan porsi adanya karbohidrat. Kalau nggak mau hitung kalori, kalian bisa pakai takaran. Misalnya karbohidrat kalian bisa pilih 1 genggaman tangan. Terus sayuran harus ada sayur ya, nggak boleh kita itu kekurangan serat. Jadi sayur kalian bisa pilih 1 tangkup tangan. Terus protein nih harus lengkap. Proteinnya bisa pilih 1 telapak atau ditambahin lagi. Terus ada buahan. Jadi dengan menerapkan pola gizi seimbang dengan menghitung kalori, jadi kalian nggak bisa juga makan makanan favorit. Nah, balik lagi ke Mbak Dian. Progresnya itu awal Januari 2020 berat badan awalnya 63 kilo. Jadi dia diet defisit, olahraga juga di rumah, olahraga pelan-pelan dan juga mengatur pola makan. Nggak sadar berat badan Mbak Dian sekarang udah 58 teman-teman.
Hebat ya, Mbak Dian juga seorang ibu rumah tangga loh. Jadi semangat Mbak Dian, semoga terusnya bisa konsisten dan mencapai berat badan idealnya. Katanya dari perubahan berat badannya atau penurunan berat badannya itu berdampak sekali dari aktivitasnya, udah lebih fresh, atau wajahnya yang dulunya katanya agak kusam sekarang lebih fresh, lebih cerah teman-teman. Jadi itulah diet defisit kalori, diet enjoy. Kita bisa makan apa saja kecuali ada pantangan medis tertentu ya. Semoga pengalaman Mbak Dian bisa memotivasi kita sebagai seorang ibu rumah tangga untuk memulai hidup sehat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga next video aku bakal share pengalaman diet defisit kalori lagi. Yang hari ini tentang ibu rumah tangga, next aku bakal share tentang anak sekolahan, anak kos, tentang para wanita karir, masih banyak lagi tentang perjuangan diet yang berhasil. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga komentarnya ya. Share juga ke teman-teman kalian semua. See you next time video. Dah, assalamualaikum semuanya.